adalah sebuah hukuman yang diterima oleh manusia maupun iblis. Nah, itulah yang dimaksud hukum kutub, bro. Nah, jadi kutuk yang di mana ditanggung oleh Yesus itu adalah kutuk yang di mana di dalam Kejadian dosa yang di mana upah dosa adalah maut, yang harusnya manusia itu mati karena dosanya, tetapi Yesus mengambil ahli berdasarkan Galatia 3:13. Saya membacakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya saudara, kutuk itu adalah hukuman dosa yang harusnya ditanggung oleh kita manusia. Tetapi Yesus mengambil alih karena dia adalah kasih, karena dia mengasihi ciptaannya. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Makanya dia mengasihi dan dia menyebut kami adalah biji matanya. Ya, kami adalah orang yang dikasihinya, anak-anaknya, dan kami memanggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa. Nah, itu kan. Nah, begitu dekatnya kami dengan Tuhan kami. Begitu, saudara. Jadi, dalam hal ini, saya memahami Anda tidak mengerti apa arti kutuk. Oke, silakan. Iya, apapun itu, tak ada frasa yang bisa didudukkan kepada kata kutuk ini dengan nuansa positif. Yang namanya kutuk itu pasti identik dengan keburukan, kejelekan, dan laknat. Kita lihat di dalam Ulangan 27, kata kutuk itu hanya tertuju kepada orang-orang pelaku dosa. Benar kata saudara, Yesus itu yang Anda sembah itu adalah pelaku dosa yang sangat besar, sehingga dia harus terkutuk di atas tiang salib. Itu tuduhan gereja, itu tuduhan Kristen. Kristen menuduh Yesus ini adalah pelaku dosa. Kristen menuduh Yesus ini makhluk terkutuk. Kalau makhluk terkutuk itu jelas tempatnya adalah di neraka. Di dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang menggeser tanah, batas tanah. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri bapaknya. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang tidak memperhatikan perkataan hukum Taurat. Terkutuk orang yang tidak memperhatikan, yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi kutukan-kutukan itu senantiasa selalu identik dengan pelaku maksiat. Berarti Yesus yang Anda sembah, Anda tuduh bahwa dia adalah pelaku maksiat. Karena dia orang yang terkutuk. Ya. Pertama, Anda sudah mengakui bahwa sembahan Anda adalah sosok yang terkutuk. Yang kedua yang Anda harus pertanggungjawabkan, tuduhan Anda kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah makhluk terkutuk, sehingga dia harus menanggung dosanya. Ya. Sehingga orang-orang akan berkata dan mencibir semakin jauh agama Kristen itu jauh dari ajaran para nabi. Ternyata sembahan orang Kristen itu adalah sosok terkutuk. Sedangkan yang dikutuk ini adalah pelaku dosa. Dan tadi saya sudah menunjukkan Kejadian 3 nomor 14. Yang dikutuk itu adalah iblis. Berarti betul lah ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Iblis yang terkutuk. Berarti kalau Anda menuduh Yesus yang disalib di atas pohon, berarti Anda sama dengan menuduh Yesus sama dengan iblis. Karena yang terkutuk hanya iblis, yang terkutuk hanya orang yang kerasukan iblis. Jadi saya rasa tidak perlu berpanjang lebar kita. Kesimpulannya, Kristen adalah penyembah iblis yang terkutuk di atas tiang salib. Selesai. Oke, brother. Ternyata pemahaman Anda tentang kata keterkutuk itu belum maksimal, brother. Ternyata kukira saudara Bang Zuma ini memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang teologi, tetapi ternyata ya perlu Anda belajar lagi ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena